Saya mengundang yang bertugas perjamuan. Oke, saya mengundang semuanya, semua yang ada di sini, tundukin kepala, taruh tangan di dada, bertobat sungguh-sungguh. Kita tidak lepas dari yang namanya dosa. Firman Tuhan berkata, jika kamu berkata kamu tidak berdosa, maka kamu menipu diri sendiri dan kebenaran tidak ada di dalammu. Tapi firman Tuhan berkata, jika kamu mengaku dosamu, maka Dia setia dan adil. Dia mengampuni segala kesalahanmu dan menyucikanmu dari semua pelanggaranmu. Dosa itu sebab akibat, pengampunan itu pun sebab akibat. Oleh sebab itu, datang ke Tuhan, beberes sama Tuhan. Sehingga firman Tuhan berkata, barang siapa dengan cara yang tidak layak makan tubuh Yesus dan minum darahnya, dia mendatangkan dosa atas dirinya sendiri. Oleh sebab itu banyak yang sakit, tidak sedikit yang meninggal. Kalau saudara makan dari tubuhnya dan minum dari darahnya, sesungguhnya saudara memiliki hidup di dalam diri saudara. Bertobat, minta ampun sama Tuhan. Tuhan Yesus, kami datang di hadapan-Mu. Ampuni kami. Jadikan kami suci, kudus, layak di hadapan-Mu. Tuhan, jadikan kami tempat kediaman-Mu, sehingga Roh-Mu dapat tumbuh dan berkembang di dalam kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau menyambut tubuh dan darah Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Inilah tubuh dan darah Yesus, bagikan dalam nama Yesus. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah ku lihat bukti kasih-Mu. Kau menderita Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Telah ku lihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar Tuhan, terlalu besar kasih-Mu Bapa. Saya mengundang semua bangkit berdiri. Yang Kau berikan bagiku terlalu
terlalu mahal. Darahmu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal, darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus. Sekali lagi katakan, terlalu besar. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal, darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Kita angkat sama-sama roti ini tinggi di atas kepala kita, termasuk tim musik semua bangkit berdiri. Firman Tuhan berkata, tubuhku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Biarlah siapa makan dari tubuhku dan minum dari darahku, sesungguhnya dia memiliki hidup di dalam dirinya. Kita angkat tubuh Yesus tinggi di atas kepala kita. Percayakah saudara, inilah tubuh Yesus yang telah dipecah-pecahkan di atas kayu salib? Percayakah saudara, lewat tubuh Yesus yang menyatu dengan saudara, roh jiwa tubuh saudara dipulihkan Tuhan? Percayakah saudara, lewat tubuh Yesus yang telah dipecah-pecahkan, saudara mati bersama Tuhan, supaya saudara berjalan dalam kematian bersama dengan Tuhan? Percayakah saudara, lewat tubuh Yesus yang telah dipecah-pecahkan, saudara menyatu dengan Tuhan? Percayakah saudara, ini benar-benar tubuh Tuhan Yesus? Kita sambut dalam nama Yesus. Kita angkat darahnya tinggi di atas kepala kita. Percayakah saudara, ini benar-benar darah Yesus? Percayakah darah Yesus mengampuni dosa-dosa kita? Percayakah darah Yesus melepaskan kita dari kutuk? Percayakah darah Yesus melepaskan kita dari kegelapan? Percayakah saudara, darah Yesus mengubahkan roh jiwa tubuh kita? Percayakah darah Yesus membuat saudara berjalan dalam kemenangan? Percayakah saudara bahwa darah Yesus menjadikan saudara menang atas dosa, menang atas masalah, menang atas maut, menang atas sakit penyakit? Percayakah saudara, ini benar-benar darah Yesus? Kita sambut dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus. Darah-Mu Yesus, darah-Mu Yesus sucikan aku. Darah-Mu Yesus sucikan aku. Darah-Mu Yesus bebaskanku. Darah-Mu Yesus sembuhkan aku. Ku dijadikan. Darah-Mu Yesus. Darah-Mu Yesus. Darah-Mu Yesus subahkan aku.
dalam Yesus menjadi bukti kalau kami hidup dalam hidup yang baru. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami hidup dalam kemenangan. Kami berjalan dalam kekudusan. Kami bertumbuh di dalam kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan. Saya undang yang bertugas persembahan. Shalom, puji Tuhan. Luar biasa firman yang disampaikan Tuhan melalui Pak Gembala kita, bahwa kita harus mau sungguh-sungguh bertobat. Dan ini gak main-main ya, harus sungguh-sungguh, apalagi tadi perjamuan sudah siap. Berarti kita harus sungguh-sungguh. Jangan seperti saya ya, kadang-kadang dulu seperti ini, seperti itu, tapi setelah saya mengenal Yesus lebih dalam, Tuhan luar biasa. Saya digiring terus untuk masuk dalam pertobatan demi pertobatan. Saya digiring terus untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Dan memang gak gampang, banyak sekali godaan cobaan. Tapi sekarang kita anak-anak di sini semua, umat Tuhan yang ada di sini semua adalah umat pilihan Tuhan. Artinya imam kudus Allah. Enggak sembarangan loh kita menjadi imam kudus Allah melalui proses yang luar biasa seperti yang saya lakukan ini, yang saya rasakan. Baik, kita saat ini masuk dalam untuk persembahan ya, kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala kasih karunia anugerah-Mu yang luar biasa buat kami. Kami mengucap syukur Bapa, Kau begitu luar biasa dalam hidup kami. Kami mengucap syukur Bapa, haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan, firman-Mu yang indah, yang luar biasa, meneguhkan iman kami, bahkan menggerakkan kami untuk bertobat, menggerakkan kami untuk membersihkan diri dari dosa, dari masalah, dari kenajisan Tuhan. Tuhan, kami baru tahu ini Tuhan, bahwa kenajisan bukan hanya satu fokus saja, tapi ternyata kenajisan ini adalah banyak masalah hidup kami, yaitu dosa. Tuhan, ampuni kami Bapa, kami datang ke hadirat-Mu yang kudus untuk kami mohon ampun atas segala dosa kesalahan kami, dan kami mau Tuhan untuk bertobat. Kami mau untuk tidak lagi bergaul dengan dosa, untuk kami mau Tuhan lepas dari dosa. Tuhan, untuk kami diri sendiri kami tidak mampu Tuhan, tapi kami percaya di dalam nama Yesus Kristus, dengan kuasa darah Yesus, dengan pengorbanan Yesus di atas kayu salib yang telah menyerahkan tubuh jiwa rohnya untuk kami. Untuk kami bisa menerima penebusan itu Tuhan. Saat ini kami mau bertobat Bapa. Tolong kami Bapa, pimpin kami Roh Kudus, tuntun kami Roh Kudus untuk kami bisa lepas dari dosa. Ingatkan kami Tuhan, tarik kami Tuhan. Jika kami ada berjalan di dalam jalur yang tidak benar, jalur kemunafikan atau jalur-jalur dosa atau jalur yang menuju ke neraka, tarik kami Bapa. Sehingga kami terus masuk dalam hadirat-Mu yang kudus, dalam kebenaran-kebenaran-Mu yang kudus. Karena Tuhan Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Itulah Tuhan. Lewat Engkau Tuhan, tidak ada yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui Engkau. Terima kasih Yesus, kami mau Tuhan. Kami mau bertobat dan jemaat di sini Tuhan berjanji. Dan mau Tuhan untuk melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Kami mau menyerahkan tubuh jiwa roh kami untuk-Mu Tuhan Yesus. Bahkan juga kami menjadi kesukaan bagi Tuhan. Buat kami Tuhan, untuk menjadi kenikmatan bagi-Mu Tuhan. Di dalam setiap saat, setiap waktu. Dalam segala-gala hal masalah apapun Tuhan. Kami menjadi kenikmatan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, dengan hikmat marifat sorga yang Tuhan berikan buat kami bisa menyelesaikan, dan kami mau Tuhan bersama-Mu, melangkah bersama-Mu, sehingga masalah-masalah itu bukan menjadi beban hidup kami, tapi masalah itu kecil dan menjadi ijakan kaki kami Bapa, dan kami hanya bisa memandang-Mu Tuhan. Tolong kami Bapa, bantu kami Tuhan Roh Kudus untuk kami terus memandang Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat kami, supaya perjalanan hidup kami menuju kepada kekekalan bisa tiba dengan selamat bersama Yesus di kekekalan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar lagi kami akan
memberikan persembahan ya Bapa, tolong Tuhan berkati bagi setiap tangan-tangan yang memberi ataupun yang belum memberi ya Bapa. Tuhan berkati kami semua Tuhan. Kami ini memberikan persembahan yang hidup, yaitu tubuh jiwa roh kami kepadamu. Tuhan, mungkin ini jumlahnya tidak seberapa Tuhan, tapi kami percaya semua untuk kemuliaan bagi namamu, untuk kebesaran namamu di sorga dan di bumi, terutama di gereja CG ini. Tuhan, kami juga berdoa bagi segala kebutuhan yang diperlukan bagi CG dan juga untuk Iktus Ministry ya Bapak, apapun yang diperlukan kami percaya Tuhan sudah siapkan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Bapak yang baik, kami diingatkan jamaah Pak Gembala dan juga Ibu Gembala yang banyak persoalan yang mungkin menghadapi jiwa-jiwa, menghadapi banyak masalah ya Bapak, kebutuhan apapun. Tuhan, tolong Tuhan, lembutkan hatinya ya Bapak, buat dia tetap bersyukur kepadamu bahwa Tuhan Allah Juru Selamat kami. Tuhanlah yang membuka jalan kami, Tuhan yang membuka tingkap-tingkap langit untuk kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, berkati dan penuhi Tuhan semua kebutuhan yang dibutuhkan oleh Pak Gem dan Ibu Gem ya Bapak, supaya semuanya tercukupi dengan selamat. Terima kasih Bapak. Juga untuk jiwa-jiwa di sini ya Bapak, kami berdoa Bapak bagi mereka yang mungkin saat ini sedang kesusahan, kesulitan ekonomi atau apapun ya Bapak. Tuhan, bukakan jalan-Mu Tuhan, dan kami percaya tidak ada yang mustahil, semuanya Tuhan selesaikan dengan sempurna. Terima kasih Bapak, terpujilah Engkau dulu sekarang hingga selamanya, hanya di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Yesus Allah kami yang hidup, yang kami sembah dan puji, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Betapa hatiku berterima kasih, Kau mengasihiku, Kau memberi kami Tuhan, Kau memilikiku. Betapa hati kami, betapa hatiku berterima kasih, Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan, persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan, permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan, persembahkan. Hanya ini Tuhan, permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku.
persembahan yang kudus. Tuhan hanya minta persembahan yang kudus, bukan uangmu, bukan hartamu, bukan apa yang kita miliki. Tapi Tuhan minta persembahan kudus, yaitu tubuh, jiwa, roh kita, hidup kita. Gak ada yang lain, karena Tuhan mau pakai kita. Semua yang ada di sini, Tuhan sudah persiapkan untuk kita mau dipakai Tuhan. Lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi. Makanya jangan sia-siakan waktu, jangan sia-siakan kesempatan, jangan sia-siakan pada saat waktu kita lagi melayani. Kita tengok kiri, kanan, atau belakang, tapi fokus pada Tuhan. Ini yang diminta oleh Tuhan. Tuhan begitu baik, Dia sudah berkorban buat kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kejar hormat syukur padamu. Kita sepakat ya, saling dukung doa ya, untuk kita maju, maju dan maju, untuk kita terus bertobat. Kalau memang mungkin maaf, kalau kita sedang diingatkan, Bu maaf, Bapak maaf, kita terima. Karena ini adalah juga mungkin suatu teguran atau mungkin diingatkan oleh Roh Kudus untuk kita bisa dewasa rohani. Jangan sampai aku tersinggung dengan bicaranya dia orang. Tidak, saat tersinggung udah lepas. Bukan milikku lagi, tapi milikku adalah roh Allah, roh yang kudus, roh iman percaya kepada Yesus. Jangan sampai kita terlepas dari situ, makanya persatukan roh, jiwa, tubuh kita dengan Tuhan. Amin. Puji Tuhan ya. Maaf ya, saya kok terkagum dan banyak masuk sekali dengan pujian tadi. Terima kasih. Kembali kepada pengumuman, pada hari Jumat besok ada praise and worship, tetap dilakukan jam 4 sore. Kita siap ya, kalau bisa sebelum waktunya kita sudah tiba di sini. Kemudian kita siapkan waktu, kita siapkan hati, pikiran, jiwa, roh, tubuh kita untuk bisa memberikan yang terbaik buat Tuhan. Makanya sebelum kita berangkat, kita berdoa supaya perjalanan hidup ini adalah perjalanan hidup yang untuk menyenangkan hati Tuhan. Oke, terima kasih. Dan kemudian hari Sabtu ada youth ya Ibu ya, ada youth yang mungkin bagi yang masih berjiwa muda bisa mengikuti youth, terutama Kak Intan yang memimpin dalam firman. Terima kasih ya. Jadi besok youth hari Sabtu dilaksanakan jam 4 sore. Oke, terima kasih. Bapak Ibu yang terkasih, saudara-saudara yang terkasih, saya diminta oleh Ibu Gem dan Pak Gem untuk kesaksian. Puji Tuhan. Mungkin saya orangnya malu ya untuk bicara ya. Malu Pak Gem. Puji Tuhan ya. Kemarin waktu minggu lalu saya berobat ke dokter, kemudian saya disuruh MRI. Dari hasil MRI saya nggak tahu sebenarnya, tapi minggu depan kemudian saya ke dokter lagi, saya nggak dikasih hasilnya. Saya udah minta berkali-kali ke bagian radiologi, nggak dikasih. Bu nanti aja Bu, udah Ibu pakai barcode aja. Saya bolak-balik pencet barcode, apa saya yang salah pencet gitu ya. Sampai akhirnya kok nggak masuk juga hasilnya. Tapi tetap saya percaya Tuhan aku tidak melihat hasil ini, tapi yang aku lihat adalah hasil dari sorga. Saya bilang, saya sehat, saya sembuh, saya bilang gitu. Karena Tuhan mau pakai aku, pakai Tuhan. Silakan Tuhan, saya hanya bilang gitu. Terus saya menghadap ke dokter, wah Ibu bagus ini katanya. Hasilnya bagus nih, bersih. Bersih apanya dokter? Saya bilang gitu kan. Ya bersih dari kanker katanya. Oh puji Tuhan, saya bilang haleluya, haleluya, haleluya. Itu semua karena karya Tuhan ya, bukan karya saya. Kalau mungkin obat-obatan atau vitamin atau apapun itu semua karena karya Tuhan. Itu hanya sebagai selingan aja. Dan ini yang saya rasakan selama saya di kemo, memang kelemahan tubuh luar biasa ya. Saya hanya bilang, Tuhan aku gak bisa berdoa, tapi aku percaya Engkau ada di sini. Dan selalu diajak bicara saya sama dia. Selalu saya bersyukur dan terima kasih. Selalu diajak bicara. Tapi pada saat hari ketiga atau keempat saya udah habis kemo, kondisi saya udah mulai memulih. Saya langsung baca firman, saya memuji, memuliakan Tuhan. Saya berterima kasih dan terima kasih. Dan memang ini luar biasa ya Bu, Bapak. Selama kemo memang membutuhkan dana yang luar biasa. Tapi kok Tuhan memberikan yang luar biasa juga buat saya, mengalir aja. Entah itu dari mana. Saya juga kalau dipikir secara logika nggak mungkin. Padahal itu juta-jutaan. Duit dari mana? Orang kita udah maaf udah single parent, terus kedua udah nggak kerja, ya kan? Udah nggak. Promosi. Tapi
Tapi luar biasa Tuhan ya. Ada aja berkat mengalir. Kadang-kadang kalau misalnya saya nggak ada dana untuk beli obat vitamin yang harganya waktu itu 1 juta kalau di online. Tapi di ini cuma 700. Dokter yang kasih rekomendasi, ibu harus minum 2 kali, pagi sore ya katanya gitu. Karena kondisi ibu lemah katanya. Akhirnya saya berdoa, tahu-tahu ada yang ngirim, puji Tuhan ya luar biasa. Pokoknya dahsyat, sampai vitamin pun saya diberi dari Australia lagi. Makanya luar biasa Tuhan, luar biasa. Udah, pokoknya aku nggak mikir, aku hanya bersyukur dan bersyukur. Jadi di sini kita dilatih untuk apa? Bergantung, berharap sama Tuhan. Jangan bergantung pada manusia. Oke, ya. Jadi harus bergantung, berharap sama Tuhan. Benar-benar. Tuhan, tapi kok belum dapat ya aku ya? Belum dapat uangnya, belum dapat berkatnya, belum dapat ini dan itu, aku belum bisa ini dan itu. Tapi Tuhan bilang tunggu waktunya, saatnya dan sekehendak Tuhan. Jadi kita dilatih untuk sabar, ya. Ya, walaupun kita digoncang banget oleh kiri kanan kita, tapi kita harus sabar. Nah, ini seperti saya, hampir setahun saya mengalami kayak gini. Hampir setahun, tapi Tuhan jawab dengan hasil yang luar biasa bahwa saya bersih dari kanker. Puji Tuhan, sekarang kita semangat ya. Jangan sampai takut. Ya, saya diajari Pak Gem, jangan takut. Firman Tuhan juga dikatakan kita jangan takut, tapi kadang-kadang suka takut. Tapi kalau udah takut, Roh Kudus yang mengingatkan saya, jangan takut, aku besertamu. Dan waktu itu nih ada pengalaman saya, saat waktu saya mau kemo berangkat sendiri, memang saya selalu berangkat sendiri karena memang anak-anak, mantu, cucu saya nggak bisa harapkan, bukan karena mereka tidak perhatian. Tapi setiap kalau saya kemo, dia pasti nganter, sekalian nganter istrinya, terus nganter saya sampai ke rumah sakit. Udah situ kopernya udah ditaruh, udah dia tinggal. Jadi selama kemo 3 hari, 2 malam, tuh saya sendiri. Saya hanya bilang, Tuhan di sini ada malaikat sorga. Saya bilang gitu, Tuhan di sini ada Engkau Tuhan. Kalau aku perlu apa-apa, aku percaya Tuhan siapkan. Ternyata memang ada teman-teman atau yang keluarganya yang nolong saya. Ibu mau air panas? Boleh, saya bilang gitu. Akhirnya diambilkan air panas. Jadi itu semua pertolongan Tuhan. Udah. Terus waktu itu terakhir saya kemarin kemo, saya lemas. Turun dari kereta, saya udah jalannya udah gak kuat. Tuhan, aku bersamamu. Tuhan, aku percaya malaikat sorga Tuhan siapkan buat aku. Aku percaya Tuhan, Engkau malaikat sorga menolong aku, menggendong aku. Saya bilang untuk naik tangga, untuk nyebrang juga dari kereta, nyebrang gitu ya ke yang tempat ininya peron. Akhirnya dari situ ininya mati, liftnya mati, ininya mati. Waduh, saya bilang, Tuhan aku percaya jalannya udah pincang-pincang. Pas akhirnya saya udah pesan Gojek, sampai ke ini, saya nggak kuat, saya lemas, saya sampai mau jatuh. Pak, saya nggak kuat, Pak, tolong Pak. Oh iya Ibu, saya udah ke belakang begini, ternyata kok Tuhan kasih di sini ada tiang listrik, jadi saya nggak jatuh terjelembab ke belakang. Puji Tuhan, saya bilang terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, saya bilang gitu. Pak tunggu ya Pak, yaudah Ibu, saya tuntun ya. Saya udah nggak ngelihat laki atau perempuan, pokoknya dia tuntun saya jalan. Bukan karena najis ya. dia tuntun saya, dia pegang ini saya juga, ya udahlah saya bilang pokoknya yang penting saya dituntun sampai ke tempat satpam. Pak Satpam tolong Pak, ini mau periksa darah katanya gitu. Terus juga mau berobat, akhirnya ya Bu duduk sini. Saya duduk, saya hanya bilang terima kasih Tuhan. Saya bisa rasakan ini. Terima kasih, saya bilang bersamamu, bersama Yesus kita akan cakap menanggung segala perkara. Jadi luar biasa. Setelah itu saya berdoa, kok ada suara, makan itu ada telur, suruh makan. Saya makan, iya oke, baik Roh Kudus, saya bilang gitu, saya makan terus minum. Jadi kayak ngobrol gitu. Saya juga selama ini kok saya rasakan, Tuhan baik banget sampai bicara, cerita bersama sama saya. Kadang-kadang dia ketawa, saya ketawa gitu ya. Lucu deh, kalau orang ini gila kali ya katanya. Ini orang gila kali ya gitu. Kadang-kadang Mama ngapain ngoceh sendiri gitu, kadang anak saya suka ngomong gitu. Oma ngapain Mama katanya, Oma kok ketawa sendiri katanya. Saya bilang bersama Yesus, Tuhan Yesus lagi ngajak ngomong, saya bilang gitu. Tapi artinya ini memberikan pencerahan buat mereka bahwa Yesus itu adalah ada, nyata dan hidup. Jadi ini yang harus kita percayakan itu. Dia bukan abal-abal, tapi benar-benar Tuhan. Tuhan yang hidup, Tuhan yang ada, Tuhan yang nyata. Luar biasa.
Ya, dan saya juga terima kasih untuk kepada semua keluarga besar CG di sini yang sudah mendukung doa untuk saya sampai saya bisa sampai dari rambut botak sampai bisa tumbuh lagi ya. Iya, jadi sudah puji Tuhan dan sehingga saya dinyatakan bersih dari kanker. Dan memang selama saya ini bukan saya karena takut, saya harus berjaga-jaga dalam makan, dalam semuanya, tapi saya selalu bawa dalam doa. Tuhan, apa yang saya makan, saya minum, aku percaya Tuhan berkati, kuduskan, meteraikan dengan darah Yesus. Dan ini aman bagi tubuhku. Dan menjadi kesembuhan, kekuatan, segar, dan semua untuk kemuliaan bagi namamu, karena aku mau melayanimu. Jadi itu aja, kuncinya adalah iman. Karena Tuhan sudah bilang, tancapkan iman di sini. Tancapkan iman di sini. Minta terus, minta iman yang penuh buat Tuhan, dari Tuhan. Minta iman yang penuh, kalau kita masih kurang, minta lagi, minta lagi, minta lagi. Karena di tubuh kita adalah bait Allah yang kudus. Jadi bait Allah ini juga harus diisi dengan firman Tuhan, dengan doa, pujian sembah, dengan persekutuan yang indah dengan Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih saudara-saudaraku yang terkasih. Kami ucap syukur untuk semuanya ini. Kami kembalikan kepada Pak Gem. Saya juga pemalu kok. Pemalu. Malu-malu 15 menit. Kalau nggak malu 45 menit. Kalau belakang ibu bisa malu-maluin. Oke. Ada sinyal Ibu Wati bilang saya single parent tuh, ada kalau ada yang mau. Ini mungkin yang belakang-belakang ada. Udah tumbuh lo rambutnya. Oke, pengumuman sedikit bagi yang mau naik elf nanti bisa ngomong sama Karen biar nanti didata, diatur. Udah yang ikut elf 18, cuman bisa 18 karena satu supir. Ya. Ibu jangan duduk depan. Oke, udah beres semua? Udah, ya dukung doa terus supaya semuanya bisa terlaksana sampai hari H. Kita benar-benar, kita all out lah buat Tuhan. Bukan cuma di tempat ini tapi di sana juga kita all out buat Tuhan. Kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Amin? Oke, itu aja. Ada yang mau ditambahkan? Gak ada semuanya. Puji Tuhan, yuk kita bangkit berdiri, kita mau akhir. Ada yang ulang tahun gak? Nggak ada. Oke, kita mau akhiri ibadah ini. Berikan ku hati seperti hatimu. Bisa nggak? Yang penuh dengan belas kasih. Seperti hati penuh dengan belas kasihan. Berikanku mata seperti matamu, memandang tuaian di sekelilingku. Berikanku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikanku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikanku hati. Kita ulang dari awal. Berikanku hati. Yang penuh dengan belas kasihan. Berikanku mata
pelayan di sekitarku. Berikan ku tangan-Mu Tuhan. Berikan ku kaki-Mu. Berikan ku. Berikan ku tangan, tangan-Mu untuk melakukan. Berikan ku kaki-Mu, berikan ku hati-Mu Tuhan. Sekali lagi katakan, berikan ku tangan-Mu. Berikan ku tangan-Mu untuk melakukan tugas-Mu. Berikan ku kaki-Mu. Kaki-Mu kasih Tuhan, sukacita yang daripadanya menyertai-Mu. Angkat tangan-Mu, terimalah berkat dari Bapa di surga, kasih yang berlimpah dari Tuhan Yesus. Penyertaan yang sempurna dari Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai siang hari ini sampai selama-lamanya. Kita akan dijemput di awan-awan sebagai mempelai yang suci, kudus, tanpa cacat, tanpa celah. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan, amin.